Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ruth Rumi Sutagalung dengan NIM 220553158. Hari ini akan mempresentasikan tentang proses kimia. Adapun untuk dosen pengampu saya di mata kuliah ini yaitu Profesor Dr. Cokorda Gede Tirta Nindya STMT. Adapun referensi yang saya gunakan dalam membuat presentasi ini yaitu Handbook of Manufacturing Process by James G. Brown. Saya akan mulai dari penyulingan. Jadi, dari penyulingan tersebut akan dimulai dari pemanasan atau heating section, di mana campuran cair itu akan masuk ke dalam kolom distilasi, dan di bagian bawah kolom terdapat pipa pemanas berisi heating fluid. Dan pemanasan menyebabkan cairan akan menguap. Kemudian masuk ke tahap kedua, yaitu penguapan atau vaporizing, di mana komponen yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu, dan uap naik ke bagian atas kolom. Kemudian ada kondensasi, yaitu condenser unit, di mana uap masuk ke kondensor atau pipa berkelok di bagian kanan gambar, dan bagian ini didinginkan menggunakan coolant atau fluida pendingin. Jadi uap akan berubah menjadi cairan kembali, atau ini bisa disebut dengan proses kondensasi. Kemudian tahap keempat yaitu pengumpulan produk atau top product. Jadi cairan hasil kondensasi akan ditampung sebagai produk atas atau top product, dan biasanya ini adalah komponen yang lebih volatil atau mudah menguap. Kemudian tahap kelima itu ada sisa cairan di dasar atau bottom product, di mana komponen yang titik didihnya tinggi itu tetap berada di dalam kolom, di dasar kolom, dan ini keluar sebagai bottom product. Kemudian ada fraction distillation atau rectification dan fabrication, di mana proses pemisahan campuran cair seperti minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi menggunakan fractioning kolom yang memiliki tray atau plate pada berbagai temperatur. Untuk tahapnya itu yang pertama ada feed atau feed masuk, di mana crude oil yang sudah di dissolve itu akan dihilangkan garamnya dan dipanaskan di heater hingga sekitar 370 derajat Celcius. Pada suhu ini, sebagian besar minyak bumi itu akan berubah menjadi uap. Kemudian di tahap kedua akan masuk ke fractionating column, di mana uap minyak panas bergerak ke atas kolom. Jadi temperatur di dalam kolom itu semakin dingin ke atas, misalnya 340 derajat Celcius di bagian bawah, kemudian 280, 200, 150 hingga 105 derajat Celcius di paling atas. Kemudian fraksi yang dihasilkan pada setiap tray itu ada 340 derajat Celcius atau heavy oil itu akan mengembun di bagian bawah karena titik didih yang tinggi. Kemudian 280 derajat Celcius atau light oil akan mengembun lebih ke atas dari heavy oil. Kemudian 200 derajat Celcius atau coronis dikenal juga sebagai minyak tanah. Kemudian masuk ke full gas atau paling atas, jadi komponen yang sangat ringan itu tidak mengembun atau dia akan keluar sebagai gas. Kemudian ada reflux system, di mana kondensor mendinginkan sebagian distillate, sebagian dikembangkan ke dalam sebagian reflux. Kemudian untuk tahap 5 ada produk yang paling bawah atau reshoot, di mana bagian paling berat itu aspat atau tar yang tidak menguap sama sekali. Kemudian kita akan masuk ke press distillation. Jadi distilasi ini di mana cairan panas secara tiba-tiba akan mengalami penurunan tekanan atau yang bisa disebut dengan flash, sehingga sebagian langsung menguap dan sebagian lainnya tetap menjadi cair. Kemudian untuk tahap pertama itu ada feed liquid plus pressure pump, di mana cairan masuk ke sistem dan dipompa menggunakan pressure pump untuk menaikkan tekanannya. Kemudian tujuannya itu agar cairan tidak mendidih saat dipanaskan. Kemudian ada heating chamber, di mana feed yang sudah bertekanan tinggi akan dipanaskan dalam heating chamber dengan benar sebagai sumber panas. Jadi pada tahap ini, cairan akan dipanaskan di bawah titik didihnya, tapi energi panasnya sangat tinggi. Kemudian ada pressure reducing valve, di mana feed panas kemudian melewati pressure receding valve, dan di sini proses flash akan terjadi dengan tekanan diturunkan tiba-tiba dan cairan tidak stabil, atau langsung meledak halus menjadi campuran vapor plus liquid. Kemudian flash drum, di mana campuran tersebut masuk ke dalam drum, yaitu bejana pemisah. Di dalam drum, jadi vapor uap itu akan naik ke atas dan keluar sebagai produk uap. Kalau liquid, itu akan turun ke bawah dan keluar sebagai produk cair. Kemudian kita masuk absorption stripping process. Jadi absorption stripping itu adalah proses dua tahap yang digunakan. Yang pertama untuk menyerap atau menangkap komponen tertentu dari gas ke dalam cairan solvent.
Kemudian untuk tahap kedua akan melepaskan strip kembali ke komponen tersebut dari solvent menggunakan panas. Adapun tahap yang pertama itu absorption tadi, kalau di sebelah kiri itu tujuannya menyerap solut gas ke dalam solvent, dan alur proses solid rich feed gas akan masuk dari bawah kolom. Kemudian lean solvent atau solvent murni akan masuk di atas, terjadi kontak antara gas dan cairan di tray packing. Kemudian untuk tahap kedua itu feed product exchanger. Jadi solvent itu akan dipanaskan menggunakan heat exchanger sebelum masuk ke kolom stripping. Tujuannya untuk menghemat energi, meningkatkan efisiensi pemisahan di kolom stripping. Kemudian tahap ketiga ada stripping desorption column, di mana tujuannya adalah melepaskan kembali solid dari resolvent dengan panas. Jadi proses tray itu ada resolvent yang masuk ke bagian atas middle tray, kemudian reboiler akan menghasilkan uap panas dari bagian bawah. Kemudian ada reboiler berfungsi memberikan panas agar solvent melepaskan solid. Jadi solvent yang panas itu akan naik sebagai vapor dan turun kembali sebagai lain solvent. Kemudian ada cooling water atau kondenser, di mana gas solid yang keluar dari atas stripping column didinginkan sehingga dapat mengembun, dipisahkan, dan dialirkan sebagai recovered solid. Kemudian ada absorption stripping process, di mana deep bed filtration untuk gambar A itu pada metode ini partikel masuk ke dalam pori-pori media filler dan bertahan di dalam struktur media, bukan hanya di permukaan. Ciri-cirinya itu media filtrasi tebal, partikel tersangkut dan terperangkap di dalam lapisan, tidak terbentuk lapisan cake yang tebal, dan cocok untuk disuspensi dengan partikel kecil dan konsentrasi rendah. Kemudian ada cake filtration. Pada metode ini partikel tersaring di permukaan filter sehingga lama-kelamaan membentuk lapisan padat atau filter cake. Untuk gambar C itu pada metode ini aliran akan dicairkan bergerak sejajar di permukaan filter, bukan langsung menekan ke bawah. Kemudian ada sentrifugal. Gambar ini menunjukkan prinsip sekresi sentrifugal, yaitu pemisahan komponen padat dan cair dalam sebuah tabung yang berputar dengan kecepatan tinggi. Dimana untuk gambar A, tabung impermeable, jadi padatan dan cairan terpisah akibat gaya sentrifugal membentuk dua lapisan yang bisa dipisahkan. Untuk gambar B, pada tabung berpori, padatan menempel di dinding dan bentuk cake filter. Sedangkan di cairan disaring keluar melalui pori-pori tabung. Kemudian kita masuk ke dalam tubular bowl centrifuge. Jadi tubular bowl centrifuge ini merupakan alat pemisah dua cairan yang tidak saling melarutkan, seperti minyak dan air berdasarkan perbedaan densitas. Campuran cair masuk ke bawah tabung atau feed-in, dan rotting ball akan berputar cepat menciptakan gaya sentrifugal. Kemudian cairan berat atau heavy fast itu terdorong ke dinding dan dikeluarkan melalui saluran khusus. Kemudian cairan ringan atau light fast jadi tetap di dekat pusat dan dikeluarkan melalui saluran terpisah. Komponen utamanya ada dua motor atau ball, stationary casing, saluran masuk atau feed-in, dan dua saluran keluar atau light heavy fast discharge. Kemudian ada disc bowl centrifuge yang menggunakan serangkaian cakram yang berbentuk kerucut yang tersusun rapat di dalam mangkuk berputar. Kemudian menggunakan rangkaian cakram kerucut yang berputar cepat di dalam mangkuk dan memisahkan dua cairan tak saling larut atau emulsi dengan meningkatkan area kontak untuk pemisah. Kemudian cairan dengan densitas lebih tinggi akan mengalir ke permukaan bawah cakram keluar ke sisi luar alat. Dan cairan dengan densitas lebih rendah itu akan mengalir ke atas cakram dan keluar melalui saluran bagian atas. Kemudian pemisahan siklon itu adalah alat yang digunakan untuk memisahkan partikel padat seperti debu atau dari aliran gas menggunakan prinsip gaya sentrifugal. Jadi proses masuknya, campuran debu dan gas ini dimasukkan ke dalam wadah pemisah melalui inlet tangensial. Kemudian aliran gas partikel akan masuk dengan kecepatan tinggi untuk memastikan gaya sentrifugal yang efektif. Kemudian aliran akan dipaksa bergerak dalam lintasan spiral atau vortex di sepanjang dinding wadah. Jadi gaya ini menyebabkan partikel padat atau ini memiliki massa atau inersia lebih besar terlempar ke dinding luar pemisah. Dan kemudian partikel padat mencapai dinding akan meluncur ke bawah karena gravitasi dan keluar sebagai dust out di bagian bawah kerucut. Jadi gas yang relatif bersih akan berputar kembali dan keluar melalui saluran tengah di atas sebagai gas out. Kemudian pengering drum ganda digunakan untuk mengeringkan larutan slurry atau pasta menjadi padatan kering dalam bentuk lembaran atau serpihan.
di mana terdapat dua steam heated drum besar yang berputar berlawanan arah seperti ditunjukkan pada lingkar dan sedikit bergetar. Kemudian drum dipanaskan dari dalam menggunakan uap dan liquid material diumpankan ke di ruang di antara kedua drum dari atas melalui feed pipe. Kemudian saat drum berputar, material cair atau umpan akan menempel pada permukaan drum yang panas membentuk lapisan tipis. Dan panas dari drum akan menyebabkan air atau pelarut dalam lapisan tipis tersebut menguap dengan cepat. Kemudian setelah lapisan tipis material menjadi kering sempurna, selama perputaran drum, material tersebut dihilangkan dari permukaan drum menggunakan Dr. Knife blades atau knife. Jadi pisau pengikis akan melepaskan material yang dalam bentuk serpihan atau lembaran tipis yang kemudian jatuh ke konveyor untuk dibawa keluar dari sistem. Kemudian kita masuk ke putaran vakum beroperasi seperti batch dan menggunakan kombinasi panas gerakan dan vakum untuk menghilangkan kelembapan atau pelarut dari material. Jadi yang pertama mekanisme pengeringan. Jadi operasi di bawah vakum melalui vapor outlet sangat penting karena vakum ini akan menurunkan titik-titik cairan atau air dan pelarut sehingga memungkinkan pengeringan pada suhu yang rendah. Kemudian ada proses pemanasan di mana panas disuplai melalui jaket luar atau pipa pemanas sentral dapat dilihat dari adanya rotary joint for condensate drain from center heating tube. Kemudian ada pencampuran mixing, jadi double spiral agitator atau pengaduk spiral ganda berfungsi untuk terus-menerus memutar dan mencampur material saat bagian berputar. Kemudian kita masuk ke dalam deck type jaw crusher, di mana ini tipe yang dicirikan oleh titik putar atau pivot rahang bergerak yang berada di atas sehingga menghasilkan gerakan terbesar di area discharge atau bawah. Kemudian ada pengumpanan, jadi batuan besar itu diumpakkan dari atas ke dalam crushing chamber. Kemudian transmisi gerak akan berputar menyebabkan pitman bergerak naik dan turun secara cepat. Kemudian aksi toggles, di mana gerakan naik turun pitman disalurkan ke toggle pads karena toggle pads itu didorong maju dan terangkat, mereka akan mendorong bagian bawah synthesis plates ke depan menuju fixed jaw plates. Kemudian stroke penghancuran, jadi saat synthesis bergerak maju, material di dalam ruang kompresi akan diluncurkan di dalam stroke penghancuran. Ketika pitman ini bergerak kembali, swing jauh berayun mundur, batuan yang sudah cukup kecil jatuh melalui curve product outlet karena gravitasi. Kemudian kita masuk ke tube mill pulverizer. Itu sebenarnya adalah bejana silinder yang panjang yang berputar pada sumbu horizontal yang diisi sebagian dengan media penggiling atau bola, di mana material akan dihancurkan melalui kombinasi benturan. Kemudian yang pertama untuk kompartemen yang pertama itu akan masuknya berisi bola-bola besar. Bola besar memberikan energi benturan atau impact yang tinggi, cocok untuk mereduksi ukuran material awal yang masih kasar. Kemudian berisi bola-bola berukuran sedang yang melanjutkan proses penghalusan. Kemudian jadi bola kecil akan memberikan area kontak dan gesekan atau abrasi yang sangat besar, jadi ideal untuk menghasilkan produk akhir yang sangat halus. Kemudian ada mixer, jadi adalah jenis pengaduk yang menggunakan bilah terbentuk spiral atau pita untuk menggerakkan fluida secara aksial. Kemudian pencampuran aksial itu tidak seperti baling-baling yang berorientasi dalam campuran radial, tapi mixer dirancang untuk menciptakan aliran fluida yang bergerak secara aksial yaitu sepanjang sumbu bejana. Jadi gerakan ke atas dan ke bawah. Kemudian ada pembaruan di mana gerakan aksial yang kuat ini terus-menerus akan mengganti cairan di atas di sekitar elemen mengaduk dengan cairan yang berada di permukaan dasar itu. Kemudian kita masuk ke dalam pack mill atau penggiling untuk kita lihat, di mana ini adalah mixer kontinu yang dirancang untuk menghasilkan campuran yang sangat seragam dan material pasti dengan menambahkan dan mendistribusikan cairan secara merata ke dalam material padat. Kemudian pencampuran dan pemotongan, jadi material padat seperti tanah, liat kering, dan cairan itu akan dimasukkan ke dalam palem through horizontal. Kemudian ada aksi pedals, di mana dalam palem terdapat poros horizontal yang berputar, yang dilengkapi dengan serangkaian pisau atau pedal. Dan ini akan mengulangi dan mendorong pada saat poros berputar, pisau-pisau ini melakukan dua fungsi sekaligus. Kemudian kita masuk ke dalam reaktor 3-phase fluid bed. Jadi ini itu adalah jenis reaktor di mana 3 fase ada gas, cair, dan padat akan berinteraksi secara intensif. Biasanya akan melibatkan padatan sebagai katalis. Di mana yang pertama mekanika fluidisasi, kemudian ada 6 fase. Jadi gas itu akan masuk dari bawah,
Dan cair umumnya masuk dari atas dan padat itu tetap di dalam bejana dalam keadaan tersuspensi. Ini kemudian ada penerapan pendingin evaporatif. Jadi ini berfungsi untuk mendinginkan air yang digunakan dalam proses industri atau AC dengan cara menguapkan sebagian kecil air tersebut ke udara. Di mana tahap kedua itu ada detail konfigurasi atau counterflow, di mana udara bergerak ke atas berlawanan dengan air yang bergerak ke bawah. Perpindahan panas dan massa terjadi di atas media pengisi yang memperluas area kontak. Kemudian tahap ketiga ada fill atau media untuk memaksimalkan kotak area permukaan. Water in, saluran masuk air panas. Air out, itu ada saluran keluar udara lembab. Dan basin, tempat penampungan air dingin di dasar menara. Oke, sekian dari presentasi kali ini. Untuk kekurangannya saya mohon maaf, saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.